Ada sebuah kisah yang sering diceritakan para pendakwa. Namun gambaran ini membuat siapapun merinding ketika mendengarnya. Konon, saat ayat kursi diturunkan, langit berguncang. Bukan karena takut, tetapi karena keagungan kalimat yang turun ke bumi. Diceritakan, ribuan malaikat mengiringinya, berbaris dari langit hingga bumi, mengawal satu ayat yang isinya bukan tentang manusia, melainkan tentang Allah sendiri. Allahu la ilaha illa huwa. Saat kalimat itu turun, konon setan-setan berlarian, menjauh sejauh-jauhnya. Karena ayat ini menyebut Allah sebagai yang maha hidup, maha berdiri sendiri, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Tak ada celah bagi setan, tak ada ruang untuk bisikan, karena ayat ini adalah pernyataan kekuasaan mutlak. Miliknya apa yang di langit dan di bumi. Seolah-olah langit berkata, inilah ayat penjaga, dan bumi menerima, inilah benteng bagi manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga gudang zakat. Suatu malam, ia menangkap seorang pencuri yang ternyata setan. Setan itu berkata, "Jika kamu ingin terlindung dariku, bacalah ayat kursi sebelum tidur. Allah akan menjagamu dan setan tidak akan mendekat hingga pagi." Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Dia berkata benar meskipun dia pendusta." Hadis riwayat Bukhari. Dari sinilah kita tahu, ayat kursi adalah pelindung paling kuat dari gangguan syaitan. Ayat ini adalah tameng keimanan dan penjaga jiwa. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, "Wahai Ubay, ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran?" Ubay menjawab dengan penuh keyakinan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi pun menepuk dadanya dan bersabda, "Semoga ilmu ini memberimu kebahagiaan, wahai Abu Munzir." Ini menunjukkan bahwa ayat kursi diakui langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Namun pertanyaannya, jika ayat kursi saja mampu membuat setan lari, mengapa kita sering lupa membacanya? Menurut kamu, apakah kisah ini hanya simbol atau gambaran betapa agungnya ayat kursi? Tulis pendapatmu di komentar.